Saya bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri judul Iman yang Teruji. Bapak Ibu, surat Ibrani pasal 11 mengkisahkan mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang teruji imannya. Mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang teruji imannya, teruji ketaatannya, teruji kesetiaannya, teruji ketulusannya. Contohnya Nuh dan Abraham. Iman mereka telah teruji. Dikatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Surat Ibrani pasal 11 menuliskan kisah mengenai tokoh-tokoh Alkitab yang teruji imannya. Teruji ketaatannya, teruji kesetiaan dan ketulusannya. Contohnya Nuh dan Abraham. Dalam ayat 7 dan 8. Demikian juga dengan Musa, Bapak Ibu Saudara, ayat 24 sampai 25. Iman Musa telah teruji. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi yang belum berakhir ini, kita benar-benar harus memiliki iman. Harus memiliki iman, namun iman yang teruji. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengalami pengalaman yang sama dari tokoh-tokoh iman yang telah kita baca. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa dialami oleh mereka Bapak Ibu. Dalam ayat 37 sampai 38 saya baca. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Bapak Ibu, kita perlu iman, benar-benar harus memiliki iman di masa pandemi yang belum berakhir ini. Tapi ingat, iman yang telah teruji. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh iman. Oh, mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, mereka mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Oh, mereka memadamkan api yang dahsyat, luput dari mata pedang. Bahkan mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan dan tetap kuat dalam peperangan. Mereka memukul mundur musuh, pasukan-pasukan tentara asing. Wah, Bapak Ibu, ini pengalaman yang luar biasa dari tokoh-tokoh iman yang imannya telah teruji. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu hari ini berdasarkan apa yang saya pelajari dan yang saya alami, saya percaya iman yang teruji atau iman seseorang teruji ketika ia berada dalam dua fase ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan pada hari ini. Iman kita teruji ketika kita berada dalam dua fase ini. Kita harus memiliki iman Bapak Ibu Saudara, tapi iman yang teruji. Teruji ketaatannya, teruji kesetiaannya, teruji ketulusannya. Dan orang-orang yang teruji imannya, Bapak Ibu, dia teruji ketika berada di dua fase ini. Fase yang pertama adalah fase dalam masalah. Saya sebut dengan fase dalam masalah. Bapak Ibu Saudara, iman Nuh dan Abraham teruji ketika mereka dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iman Nuh dan Abraham teruji ketika mereka dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera. Oh ini masalah buat Nuh, tapi masalah ini masalah yang Tuhan izinkan.
Abraham diperintahkan untuk keluar dari Ur Kasdim. Ini masalah Bapak Ibu. Tapi masalah ini masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Iman kita teruji ketika dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Percaya Bapak Ibu Saudara, iman kita teruji ketika dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Ingat loh Bapak Ibu, masalah yang Tuhan izinkan terjadi bukan masalah yang terjadi karena kelalaian sendiri. Berbeda Bapak Ibu. Abraham dan Nuh mengalami masalah, tapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Nah kita pun sebagai orang percaya, iman kita teruji ketika kita dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan masalah yang terjadi karena kelalaian sendiri. Kalau seseorang mengalami masalah karena kelalaian sendiri, imannya tidak sedang teruji, tapi tanggung jawabnya yang sedang teruji. Iya dong Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen mengalami masalah karena kelalaiannya sendiri, bukan imannya yang sedang teruji, tapi tanggung jawabnya yang sedang teruji. Tidak sedikit orang Kristen diajarkan beriman ketika terlilit hutang, diselingkuhi, sakit tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Seolah-olah masalah-masalah tersebut merupakan ujian iman. Oh Bapak Ibu, mohon maaf, pengajaran seperti ini salah. Tidak tepat, tidak sesuai dengan konteks kebenaran Alkitab. Mari berhenti mengatasnamakan beriman untuk menyelesaikan masalah yang terjadi karena kelalaian sendiri. Berhenti Bapak Ibu, apalagi mengatasnamakan beriman lalu pakai slogan, aku perkatakan hutangku lunas tahun ini, aku perkatakan sakitku sembuh tahun ini, aku perkatakan dia yang selingkuh balik lagi. Bapak Ibu berhenti mengatasnamakan beriman untuk menyelesaikan masalah yang terjadi karena kelalaian sendiri. Orang Kristen yang beriman tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang Kristen yang beriman tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan. Kalau kita mengalami masalah-masalah yang disebabkan karena kelalaian kita sendiri, mari kita bertanggung jawab. Kalau persoalan keuangan, mari kita bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan keuangan. Mungkin karena kita kurang memanage keuangan dengan baik. Mungkin karena gaya hidup yang berlebihan. Kalau ada permasalahan diselingkuhi suami atau diselingkuhi istri, mari Bapak Ibu kita bertanggung jawab. Jangan-jangan memang ada karakter kita yang buruk yang kita tidak mau berubah, yang menyakiti pasangan kita. Walaupun ini tidak boleh dijadikan alasan untuk selingkuh. Tapi survei membuktikan umumnya orang selingkuh karena tidak tahan dengan kelakuan pasangannya. Nah Bapak Ibu, kalau ada masalah-masalah yang terjadi karena kelalaian kita sendiri, iman kita tidak sedang teruji, tapi tanggung jawab kita lah yang sedang teruji. Ada orang yang sakitnya tidak sembuh-sembuh, diperkatakan sakit sembuh, tunggu dulu. Bertanggung jawab enggak mengatur pola hidup, pola makan dan lain sebagainya. Kalau karena kelalaian sendiri, mari bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menganggap enteng masalah-masalah yang sedang terjadi atau yang sedang kita hadapi hari ini. Mohon maaf, saya tidak menganggap enteng. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu, kalau orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, yang tidak belajar kebenaran firman Tuhan sama seperti kita, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi dengan bertanggung jawab. Seharusnya orang Kristen anak Tuhan dapat mengatasinya, dapat melewatinya. Harusnya lebih dari bisa. Nah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iman yang teruji itu ketika dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Sama seperti Abraham, sama seperti Nuh. Mereka mengalami masalah, tapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan karena kelalaian sendiri. Kalau karena kelalaian sendiri, bertanggung jawablah untuk menyelesaikannya. Itu baru anak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah iman yang teruji Bapak Ibu Saudara ketika dalam masalah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita Tuhan izinkan masalah, ini bukan karena kelalaian kita loh, tapi benar-benar Tuhan izinkan masalah ini terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ini iman kita sedang teruji nih Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersikap sama seperti Nuh dan Abraham. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Ketika Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera, Nuh melakukan apa yang menjadi tugasnya.
diukurnya panjang, tinggi, lebar dan sebagainya. Diambilnya bahan-bahan untuk membangun bahtera. Dia beritahu keluarganya, anak istrinya, mantunya. Itu yang menjadi tugasnya Nuh. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Nuh membangun bahtera di atas gunung. Bukan di pinggir laut, tapi di atas gunung. Persoalan bagaimana caranya supaya kayu-kayu yang besar itu bisa ada di atas gunung. Itu persoalan Tuhan. Persoalan bagaimana hewan-hewan itu akan masuk ke bahtera dengan sendirinya. Itu tugasnya Tuhan. Persoalan bagaimana pintu bahtera itu tertutup. Lalu hujan turun dan tidak berhenti. Kemudian berhenti lagi. Itu tugasnya Tuhan. Bukan tugasnya Nuh. Tapi Nuh tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dengan dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Disitulah teruji imannya. Bahwa dia benar-benar taat, setia, tulus Bapak Ibu. Nah demikian juga dengan Abraham. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Abraham melangkah saja. Dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Persoalan seperti apa tanah yang dijanjikan itu. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Bagaimana nanti cara memberikan keturunan. Itu persoalannya Tuhan. Itu tugasnya Tuhan. Gak usah dipikirin oleh Abraham. Abraham melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah inilah sikap yang harus kita miliki ketika iman kita sedang diuji. Kalau hari ini di masa pandemi Tuhan izinkan kita mengalami masalah, contohnya dikhianati. Kita disakiti, kita dirugikan oleh orang-orang tertentu. Bukan karena kelalaian kita loh, tapi Tuhan izinkan terjadi. Kan ada orang-orang seperti ini. Yang memang niatnya jahat, niatnya buruk, mengkhianati, menyakiti, merugikan. Tuhan izinkan terjadi nih Bapak Ibu. Apa sikap kita? Tetap lakukan tugas kita. Tugas kita berhenti membela diri atau mengklarifikasi. Apalagi mengklarifikasi di dunia medsos Bapak Ibu. Semakin kita sering mengklarifikasi, orang akan berpikir sebaliknya. Jangan-jangan ini orang klarifikasi dulu, jangan-jangan benar nih dia begitu. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, mari berhenti untuk membela diri dan mengklarifikasi. Tugas kita adalah mengampuni dengan tulus. Tidak menyimpan dendam ataupun kepahitan. Tetap saja kita melakukan yang terbaik. Ketemu orangnya tetap berikan senyum. Dalam doa, lihat fotonya, aku mengampuni dia. Itu saja yang menjadi tugas kita. Persoalan ini orang nanti bagaimana setelah dia mengkhianati, menyakiti, merugikan kita. Dia akan berurusan dengan Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah. Itu tugasnya Tuhan. Jangan ambil bagian yang menjadi bagiannya Tuhan. Lakukan tugas kita Bapak Ibu. Dengan demikian iman kita akan teruji. Bapak Ibu, kalau saya cerita pengalaman saya melewati masalah orang-orang yang merugikan, menyakiti, mengkhianati. Bapak Ibu, saya mengambil sikap seperti tokoh-tokoh iman ini. Di mana iman mereka itu sudah teruji. Ketika mereka dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi, mereka melakukan tugasnya. Ya tugas saya waktu itu sudah doa saja, ampuni Tuhan. Sakit sih, kecewa, tapi aku mengampuni. Ketemu orang yang tetap memberikan senyum dengan tulus. Tidak usah klarifikasi, cerita kemana-mana. Oh dia tuh gini, saya nggak usah Bapak Ibu. Tidak banyak kok yang tahu saya mengalami persoalan, disakiti, dihianati, dibenci, dirugikan dan lain sebagainya. Tidak banyak yang tahu. Kenapa? Karena saya berhenti mengklarifikasi ataupun saya berhenti untuk membela diri. Saya percaya, saya tetap ketika saya melakukan tugasnya saya, oh Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi tugasnya. Persoalan orang-orang itu seperti apa? Itu tugasnya Tuhan Bapak Ibu. Dan saya sudah cukup banyak, cukup luar biasa melihat pembelaan Tuhan. Nah demikianlah sebagai orang percaya. Iman kita teruji ketika kita dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Termasuk Bapak Ibu Saudara, kalau di masa pandemi ini kita diizinkan Tuhan mengalami masalah ekonomi atau masalah kesehatan. Bukan karena kelalaian kita loh. Tidak bisa dipungkiri. PPKM bisa mengalami masalah ekonomi kita. Kita juga mau tidak mau harus tugas keluar. Kalau tidak kita tidak mendapatkan uang. Ketemu orang akhirnya kita terpapar COVID,
Itu kan bukan karena kelalaian kita, memang seharusnya seperti itu. Tapi Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu Saudara. Di masa pandemi ini kita mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan. Bukan karena kelalaian kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Mari contoh Abraham dan Nuh tetap melakukan tugasnya. Udah deh jangan memperkatakan terobosan ekonomi. Oh sakitku sembuh. Udah deh Bapak Ibu gak usah kayak gitulah. Buang-buang waktu. Lebih baik kita melakukan apa yang menjadi tugasnya kita. Bapak Ibu kalau kita perhatikan sejarah bangsa Israel ketika Tuhan suruh berperang, mereka tidak berperang dengan perkataan, aku perkatakan, aku menang, aku perkatakan musuh dikalahkan. Tidak Bapak Ibu. Mereka turun berperang. Kalaupun ada ayat yang mengatakan Allah yang berperang menggantikan mereka, tetap saja mereka berperang. Tetap saja mereka terjun ke lapangan untuk mengalahkan musuh. Kalau kita ada persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, udah gak usah perkatakan. Lakukan yang menjadi tugasnya kita. Kalau hari ini kita mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, bukan karena kelalaian kita. Coba kita lakukan tugas kita. Mulai introspeksi diri. Mulai evaluasi diri. Jangan-jangan memang melalui persoalan ini Tuhan mau mengubahkan karakter saya. Tuhan mau mengikis setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Jangan-jangan itu. Coba kita mulai introspeksi dan evaluasi diri. Dan tetap semangat, tetap sukacita menjalani kehidupan. Jangan leles, jangan loyo, jangan jadi pesimis, jangan gitu Bapak Ibu. Lakukan saja yang terbaik ketika kita mengalami masalah. Apalagi masalah ini Tuhan izinkan terjadi. Yang gak usah pikirin gimana besok, masa depan saya bagaimana. Itu tugasnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu kita berlarut-larut memikirkan sampai stres, tidak berkesudahan. Tidak perlu Bapak Ibu. Yang saya percaya orang Kristen yang memiliki iman yang teruji, tidak mungkin hidupnya tidak dipelihara Tuhan. Tidak mungkin hidupnya tidak berkemenangan. Orang Kristen yang memiliki iman yang teruji ketaatannya, teruji ketulusannya, teruji kesetiaannya. Bapak Ibu hidupnya pasti berkemenangan. Ini yang saya tahu dan saya alami. Jadi nggak usah kita melebay-lebaykan diri sebagai orang Kristen. Ketika kita mengalami masalah ekonomi ataupun kesehatan dan itu masalah Tuhan izinkan terjadi, lakukan tugas kita. Nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara, cara-cara Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Bapak Ibu, iman yang teruji itu bukan hanya ketika kita sakit lalu sembuh. Loh kalau kita sakit sembuh terus sakit lagi gimana? Dan belum sembuh gimana Bapak Ibu? Apakah masih teruji? Bapak Ibu disitulah kita memperkarakan iman yang teruji. Kalau ada masalah ekonomi, Tuhan pulihkan ekonomi, lalu ada masalah lagi dalam ekonomi dan Tuhan izinkan terjadi. Mari Bapak Ibu, kita lihat apakah iman kita teruji. Orang-orang yang teruji imannya Bapak Ibu, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia tidak akan lari dari prosesnya Tuhan. Dia akan tetap taat, setia, tulus mengikut Tuhan. Dan dia akan melihat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman dialami juga oleh orang percaya. Nah ini fase yang pertama. Iman kita teruji ketika kita dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Fase yang kedua, iman kita teruji ketika kita dalam kenyamanan. Kalau yang pertama dalam masalah, yang kedua dalam kenyamanan. Iman Musa teruji ketika dia dalam kenyamanan Bapak Ibu Saudara. Oh Musa sangat nyaman. Dibesarkan dari latar belakang keluarga Firaun. Firaun itu kaya Bapak Ibu Saudara. Kaya, hartanya banyak. Segalanya tersedia, segalanya ada. Cukup nyaman Bapak Ibu. Musa dalam keadaan nyaman. Tapi dalam keadaan nyaman seperti itu justru imannya sedang teruji. Untunglah Bapak Ibu Saudara di fase ini Musa mengambil keputusan untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Di fase ini Bapak Ibu Saudara, untunglah Musa memutuskan untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa iman kita teruji ketika kita dalam keadaan nyaman. Semuanya baik-baik, semuanya aman-aman saja. Ingat Bapak Ibu Saudara, seekor monyet yang bergelantungan di pohon, dia tidak terjatuh akibat angin yang kencang, tidak. Tapi akibat angin yang sepoi-sepoi. Ketika keadaan nyaman, keadaan aman, keadaan baik-baik saja, jatuhlah dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan nyaman, mungkin hari ini Tuhan kasih kita kesehatan, berkat berlimpah, Tuhan limpahi kita dengan sukacita damai, semuanya aman-aman, semuanya nyaman. Segeralah mengambil keputusan seperti Musa. Jangan sampai Tuhan hajar dulu baru mau mengambil keputusan. Oh, untung kalau masih ada kesempatan, kalau udah gak ada kesempatan terlambat bagaimana? Mumpung hari ini sehat, kuat, diberkati Tuhan, ambil keputusan Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam kebenaran. Di sini Bapak Ibu Saudara, iman kita teruji dalam kenyamanan kita. Saya bersyukur dipertemukan dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Udah kaya, ganteng, cantik, wangi, diberkati Tuhan. Wah, tapi hidupnya mengasihi Tuhan. Saya bersyukur ketemu dengan orang-orang seperti ini. Kalau dulu saya banyak ketemu dengan orang kaya yang sombong, yang tidak mau rendah hati. Aduh, orang-orang kaya seperti ini tinggal tunggu waktunya deh. Kalau nggak ditegur Tuhan di dunia ini mungkin di persidangan suci. Tapi udah, itu bukan urusan saya. Tapi saya bersyukur dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang punya kekayaan, punya jabatan, tapi hatinya mengasihi Tuhan. Wah, saya bilang orang-orang kaya ini makin dipakai oleh Tuhan. Imannya teruji nih. Ya, makin diberkati, makin teruji dia. Dalam keadaan nyaman, semakin mengasihi Tuhan. Semakin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran ini luar biasa Bapak Ibu. Di akhir kebenaran ini saya ingin bersaksi, kurang lebih 1 tahun ini saya bersyukur jemaat Tuhan tidak ada yang terpapar COVID. Saya pun sekeluarga tidak ada yang terpapar COVID. Kalaupun hari ini ada, saya bersyukur tidak sampai bagaimana, bahkan tidak sampai jadi korban COVID. Saya bersyukur Bapak Ibu, ini semua bukti pemeliharaan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sekeluarga maupun gereja yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Tapi 2 minggu yang lalu kurang lebih Bapak Ibu, saya mendapat kesempatan untuk memakamkan korban COVID dari jemaat lain. Waktu itu saya ditelepon oleh rekan pelayanan yang ada di Jakarta. Dia panggil saya kakak, kak saya sudah telepon 9 pendeta, semuanya berhalangan. Tinggal kakak orang terakhir. Kalau mau kakak boleh melayani keluarga ini, kalau enggak no hard feeling kak. Bapak Ibu Saudara, saya bilang oke, tunggu saya ambil keputusan, saya runding dulu sama istri. Sambil saya berdoa dengan istri, kami juga coba mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk proses pemakaman Bapak Ibu. Lalu saya bilang seperti ini, Tuhan, kalau saya dikatakan nyaman saat ini, saya sudah nyaman Tuhan. Udah nyaman lah, udah nyaman. Saya dalam keadaan nyaman. Tapi kalau memang telepon ini adalah iman saya sedang teruji Tuhan, saya mau melayani-Mu Tuhan. Saya siap memakamkan orang yang menjadi korban dari COVID-19. Saya bilang sama istri saya yang pergi. Tapi enggak saya sendirian, dia temanin saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bayangkan jam 7 malam kami berada di Cikadut. Orangnya baru datang kurang lebih jam 9 karena ada persoalan di rumah sakit. Jadi jam 9 malam dengan seorang istri, 3 orang anak, lalu 1 orang ponakan. Kami memakamkan seorang bapak yang mengasihi Tuhan. Dia terpapar COVID dan meninggal. Tapi buat saya pengalaman itu melupakan proses di mana iman saya sedang diuji. Apakah saya teruji iman saya, ketaatan saya, kesetiaan saya, ketulusan saya melayani Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu bisa melewatinya.
bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, mari di masa pandemi yang belum berakhir ini kita harus beriman. Tapi ingat, iman yang teruji kesetiaannya, ketaatannya, teruji ketulusannya melalui apa? Ketika apa? Ketika dalam masalah, ketika dalam kenyamanan. Mari contoh tokoh-tokoh iman. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya Bapak Ibu Saudara. Jangan lakukan menjadi tugas Tuhan. Lakukan tugas kita. Ketika kita dalam kenyamanan, mari ambil keputusan untuk semakin mengasihi Tuhan. Semakin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran.